Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji di Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Yusriani. Saya adalah guru di SD Negeri 1 Lasolo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Sekaligus peserta PPG dalam jabatan periode 4 piloting 3 tahun 2024. Dengan nomor UKG 2016 99 424852, NIM A6 11 2 45720. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran saya atau video UKIN guna memenuhi praktik kinerja dalam jabatan tahun 2024. Berikut data saya. KTP, profil mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta satu orang untuk pimpin doa ya. Coba Haikal pimpin doa dulu. Siap, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ahmad Karimullah, hadir. Ahmad Fauzan, hadir. Ahmad Yasir Sanjabil mana? Hadir. Fatima Asara, Hadir. Kaida Suraya Fatunai, Hadir. Erlansa, Ilma, Kaila Nur Fatima, Muhammad Rofli, Muhammad Faiz, Hadir. Muhammad Al Haidar, Muhammad Alif Amir, Muhammad Iksan Awal, Muhammad Ikra, Hadir. Muhammad Isti, Hadir. Muhammad Yusuf, Hadir. Kaila Asara Pagala, Hadir. Raisa Mutia, Hadir. Rehan, Hadir. Andi Nurakila mana? Oke ya, tadi ada dua orang yang tidak siap. Semangat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Terima kasih ya. Sebelum kita bernyanyi dulu.
siswa dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sebelum kita memulai tentang pelajaran kita sebentar ini, Ibu Guru mau bertanya dulu. Pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat? Ya, tentang membuat aturan. Ada lagi? Tentang aturan. Tentang aturan ya. Berarti kalian masih mengingat pelajaran kita yang lalu ya. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya. Jadi untuk sekarang kita akan masuk pada materi kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk, Ibu Guru mau bertanya dulu kepada kalian. Apa yang kalian lakukan di rumah? Sebelum kalian berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Mandi. Membersihkan tempat tidur. Yaitu ketika kamu berada di rumah ya. Ketika kamu di sekolah, gurumu memberikan sebuah tugas, kira-kira kamu mau mengerjakan atau kamu tidak kerjakan? Kenapa kamu harus kerjakan? Karena karena sebuah kewajiban. Ya. Tadi kamu sudah tahu, ketika kamu di rumah apa yang kamu lakukan setelah dari bangun pagi membantu orang tua. Ketika kamu di sekolah, saat orang tuamu saat guru memberikan sebuah pelajaran dan kamu disuruh untuk mengerjakan apa yang kamu lakukan itu tadi sudah kamu katakan ya, mengerjakan atau bagaimana? Mengerjakan ya karena kewajiban. Kewajiban kamu di sekolah adalah mentaati apa yang diberikan sama guru dilakukan ya. Karena untuk mendapatkan hakmu berarti kamu harus melakukan kewajiban dulu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya Ibu Guru ingin bertanya, yang kamu kerjakan di rumah itu selain dari kamu memberikan tempat tidur dari bangun itu termasuk membantu orang tua tidak? Termasuk membantu. Membantu itu kewajiban atau hak? Kewajiban kau sebagai anak di rumah. Selain itu apa? Dari hal kecil yang tadi yang sudah saya Ibu Guru sebutkan tadi. Ketika kamu bangun tidur, kamu membantu orang tua dengan cara mempertidur tadi. Iya. Nah, selain itu apa? Itu termasuk juga ya. Oke. Ibu Guru akan menampilkan apa itu tentang hak dan kewajiban. Sedikit materinya ya, agar kamu sebentar ketika kamu melaksanakan tugas kamu yang Ibu Guru berikan, kamu bisa tahu oh ini hak, ini kewajiban. Contoh-contohnya seperti apa ya, kamu bisa tahu. Jadi bagaimana kamu bisa mau pelajari kalau kamu belum tahu materinya ya, belum Ibu Guru memberikan materi. Sebelum kalian ini pelajari, Ibu Guru akan menampilkan video materi hak dan kewajiban ketika di rumah dan di sekolah. Oke, yang pertama Ibu Guru akan tampilkan yaitu hak dan kewajiban di rumah. Pak, kamu dengarkan baik-baik videonya ya. Belajar. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Lustini di channel Kids Learning Indonesia.
Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua, dan yang ketiga belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah teman-teman,
Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak, untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan Dan yang tadi disampaikan video ketika kamu berada di rumah ya, itu hak dan kewajiban kamu ketika berada di rumah. Yang video pertama. Sekarang ibu akan tampilkan hak dan kewajiban kamu ketika berada di sekolah ya. Nah, coba kamu simak ya. Hak dan kewajiban anak di rumah. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hal lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah.
Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Nah, meski sekarang sekolah menerapkan sistem study from home atau belajar di rumah, kita tetap harus belajar dengan benar ya. Kita harus mengerjakan materi-materi yang diberikan oleh guru seperti saat kita belajar di sekolah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga di channel Bobo yuk. Jadi, bagaimana kamu menyimak videonya? Dan kedua video kamu sudah simak. Yang pertama yaitu video tentang pembelajaran hak dan kewajiban ketika kamu berada di rumah kamu dan di masyarakat. Kemudian yang video kedua itu menampilkan tentang hak dan kewajiban ketika berada di rumah dan di sekolah ya. Nah, setelah kamu menyimak video tadi, jadi apa yang kamu pikirkan tentang hak dan kewajiban? Guru bertanya sama kamu pada siswa, apa itu kewajiban? Ada yang tahu? Ya. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Itu jawaban dari teman kamu, siapa namanya? Raya ya. Nah, kewajiban sudah. Kemudian ibu guru bertanya tentang apa itu hak. Ada yang tahu? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah mengerjakan kewajiban. Ah, bagus ya. Siapa namanya? Raya. Coba. Pak Raya. Bagus ya jawabannya. Hak adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Jadi setelah kamu melaksanakan kewajiban kamu, baru kamu bisa mendapatkan hak kamu sebagai seorang anak atau seorang siswa. Kamu tidak akan bisa mendapatkan hak kamu kalau kamu belum bisa mengerjakan kewajiban ya. Nah, kamu sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Sekarang contohnya ibu guru mau tanya, contohnya itu seperti apa? Nah, kalau hak dan kewajiban, contohnya seperti apa? Tadi sudah ada di video tadi. Mendapatkan makanan minuman. Nah, itu hak kamu apa? Di sekolah tadi di rumah. Iya. Ada yang lain? Dapat uang jajan. Iya. Ada yang lain lagi? Saya Ya, mendapatkan kasih sayang. Bagus ya. Haikal isi sama Algaya tadi hak. Sekarang kewajiban. Kewajiban kamu ketika berada di rumah. Contohnya. Hah? Membantu orang tua. Bagus ya. Siapa lagi? Nah, mengerjakan PR. Ada lagi? Siapa lagi? wajib melaksanakan upacara bendera. Nah, itu di sekolah. Yang hak kamu, contoh hak kamu di rumah. Nah, sekarang contoh hak dan kewajiban ketika kamu di rumah, kamu sudah temukan. Kalau kewajiban kamu berada di rumah, contohnya apa? Membantu orang tua. Kegiatan apa? Kegiatan membantu orang tua. Ada lagi? Apa lagi? Membersihkan rumah. Iya. Nah, kewajibannya sudah. Sekarang contoh hak. Contoh hak.
dan kewajiban di sekolah maupun di rumah, ya. Seperti apa? Di sini Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya, ya. Dan sebentar kita presentasikan. Tapi sebelum kita masuk pada mengelompokkan hak dan kewajiban di sekolah, alangkah baiknya saya akan memberikan pekerjaan kelompok kepada kalian untuk kalian kerjakan. Tapi sebelum kerja kelompok, Ibu mau bagi kelompoknya dulu, ya. Bagi 3 saja, ya. Nah, yang pertama kelompok 1, 2, dan 3, ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Nara, kelompok 2 Haikal, dan kelompok ketiga dipimpin oleh Fauzan, ya. Oke. Sebelum Ibu guru bagikan tugas kelompok kalian, Ibu akan jelaskan kembali tentang hak dan kewajibannya. Jadi kewajiban adalah, supaya kamu ingat kembali, kamu tidak lupa. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Ya, ingat perbedaan hak dan kewajibannya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajibannya. Jadi sudah kamu paham dengan hak dan kewajiban? Saya sudah tadi sampaikan di videonya, Ibu guru kita sudah jelaskan juga. Jadi saya akan bagi kelompoknya, ya. Kelompok 1, ya. Ya, kelompok 1. Dan kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi di kerja di bawah saya cukup, saya cukup di belakang, ya. Namun di belakang saya itu ada 4 tempat, ya. Ada 4 yang harus kamu kerja. Yang pertama, melengkapi gambar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, ya. Berikan tugasnya ini, lengkapi saja. Nanti sebentar dipresentasikan di depannya, sudah membuatkan gambarnya. Nah, kemudian yang kedua, menyusun cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi kamu buat, ya, sebuah cerita di situ tentang hak, cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajibannya, ya. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat yang isinya memuat tentang hak dan kewajiban. Nanti yang keempat itu baru kita presentasikan di depan kelasnya hasil dari kamu kerja bersama teman-teman tadi, ya. Nanti bersamaan dengan pada saat yang nomor 1, ya, melengkapi gambar. Kalian presentasikan, ya. Saya kasih waktu beberapa menit kamu kerja. Oke, silakan kerja. Kalau ada yang bisa dipahami, ditanyakan jam mau seperti apa. Tutup kata tolong. Silakan kerja.
membuat cerita. Tapi masih dalam lingkup itu hak dan kewajiban ya. Ketika kamu presentasikan kamu punya hasil kelompok, kita diskusikan dengan temanmu, kamu pasti berencana ya dilengkapi. Bersamaan dengan nomor 4, kamu mempresentasikan masing-masing hasil kelompoknya menjelaskan media pembelajaran berbakat ulama yang sudah lihat di atas ya. Dan yang sekarang yang kamu kerja itu nomor 2, menyusun cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Jadi kamu susun. Ini sudah ada materinya. Jadi kamu susun apa tentang hak, kamu tulis. Setelah itu baru kewajibannya. Kewajiban itu berhak ya. Kalau untuk mendapatkan hak, berarti kita harus lakukan kewajiban. Susun nih cerita pendek tentang seorang anak. Ya, membuat cerita ya. Pendek saja ya, jangan terlalu panjang-panjang. Ikra, mana pulpennya Ikra? Mana pulpennya dengan
Kelompok 2, mana kelompok 2? Sudah selesai afirmatif? Sudah. Kelompok 3? Sedikit lagi. Selesaikan. Nanti kita presentasikan di depan kelas ya. Pisahkan antara kewajiban dan hak. Yang nomor 3 ya. Jadi yang lain apa yang kita lakukan? Kamu tahu apa? Ya? Tadi saya sudah jelaskan hak apa, kewajiban apa. Bagaimana? Sudah selesai kelompok 1. Ada utara yang lain. Selesaikan ya. Baru kita presentasikan masing-masing kelompok. Lain kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Semuanya lagi ya. Kita berdiskusikan. Kita forum tadikan. Ya, bisa 3 orang saja. Satu kelompok 3 orang yang lain saja yang memaparkan hasil diskusinya bersama teman-teman. Sambil menunggu temannya selesai, saya minta kelompok yang sudah selesai ya untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Yang sudah siap kelompok berapa? 2. Oke, kelompok 2. Ya. Yang pertama tadi soalnya tentang apa? Melengkapi gambar tentang hak dan kewajiban. Jadi ini sudah ada kewajiban, ada hak. Jadi kamu katakan di kewajiban. Ya. Ini kewajiban, ini hak. Jadi kamu katakan hak dan kewajiban. Silakan kamu gabungkan. Di sini. Ini gambar apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2 anggota Muhammad Al-Haikal, Muhammad Yusuf, Muhammad Alka, Muhammad Isdi, Muhammad Ika. Nomor 1, melengkapi gambar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ini ada teman-teman di gambar kedua orang tua sedang makan bersama dengan anaknya. Ini adalah kewajiban. Mendapatkan makanan. Ini adalah hak. Teman-teman, gambar ini adalah orang tua yang sedang namanya anak
jawaban. Nina berangkat ke sekolah melaksanakan upacara bendera hari Senin. Dan Nina mendapatkan bimbingan kepala guru dan fasilitas di sekolah. Membuat kalimat isinya membuat tentang hak dan kewajiban. 3. Akan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dan Nina mendapatkan perlindungan orang tua. Kewajiban adalah Nina wajib menaati peraturan di sekolah dan wajib mengikuti adab tertib. Kelompok selanjutnya. Tepuk tangan kita beri aplaus dulu. Kelompok A. Mengamati gambar tentang hak dan kewajiban yang ada di sekolah. Gambar ini menunjukkan siswa yang sedang melakukan upacara bendera pada hari Senin. Ini termasuk kewajiban kita sebagai siswa. Menyusun cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Dia adalah seorang anak yang rajin. Dia selalu melaksanakan kewajiban dengan baik di sekolah maupun di rumah. Dia selalu membantu orang tuanya, sedangkan di sekolah melaksanakan kewajiban. Kenapa sih mau selalu Sekarang kelompok 3. Nama guru Fauzan, Faiz, Rehan, Acil, Awal, dan Rafi. Kemudian melengkapi gambar tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Ini adalah kewajiban di sekolah sedang melaksanakan tiket. Menyusun cerita pendek tentang seorang anak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Dia datang tepat waktu ke sekolah dan dia melakukan tugas kelas dengan penuh tanggung jawab.
Chandra, ya. Lihatkan saya, kemudian ada isian, kemudian ada pernyataan menghadap salah. Dilingkari saja ya, dilingkari. Tidak apa-apa, disilang atau dilingkari boleh juga. Punya? Oke. Ya? Jawab dengan baik. Jangan kalau buru-buru ya. Ada waktu 10 menit, langsung ya.
Kemudian yang C itu benar atau salah. Di situ ada pertanyaan, dia memberikan pertanyaan benar atau salah ya. Kalau menurut kamu pernyataan itu benar, maka yang dilingkari adalah yang benar. Kalau memang pernyataan itu adalah salah, maka yang dilingkari adalah salah. Ya. Cek kembali bagaimana jawabannya, apakah sudah benar atau masih harus kamu tambah atau masih ragu-ragu dengan jawaban kamu, ya.
Kemudian yang nomor 9, kamu menceritakan pengalaman ketika kamu melaksanakan hak dan kewajiban di rumah atau di sekolah. Ya, jadi yang poin nomor 9 itu kamu menceritakan ya pengalaman kamu tentang hak dan kewajiban ketika berada di sekolah dan di rumah ya. Oke, sudah semua? Sudah. Silakan dikumpul. Dikumpul. Oke, jadi tadi kalian sudah presentasikan hasil kelompok kamu dan kamu sudah mengerjakan pekerjaan mandiri ya, tugas mandiri hari ini. Jadi apa yang kamu petik dari hasil pelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban? Ya, apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu ketahui tentang hak dan kewajiban? Nah, ada bisa memberikan apa yang kita pelajari hari ini? Yang kamu pelajari tentang hak dan kewajiban? Apa itu hak, kewajiban itu apa? Ada bisa menyebutkan atau menjelaskannya? Ada? Pelajaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban. Yang kamu tahu hak apa? Ya, kewajiban? Kewajiban dikerjakan, bukan Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan. sesuatu yang diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban apa? Hak. Iya. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang akan diterima oleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Ya. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita sedikit tentang hak dan kewajibannya. Apakah itu hak dan kewajiban? Apakah itu hak dan kewajiban? Hak itu sesuatu yang kita lakukan, sedangkan kewajiban yang kita lakukan.
kamu sudah ikut bernyanyi tentang hak dan kewajiban. Kita sudah pelajari tentang hak dan kewajiban. Nah, jadi untuk materi kita hari ini kita sudah selesaikan. Saya akan memberikan tugas-tugas yang kamu di rumah ya. Nah, jadi tugas kamu nanti di rumah adalah kamu membuat gambar-gambar memisahkan antara hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah ya. Kamu buat dari kartu ini ya, membuat dari kartu ini kamu kelompokkan ya, hak kewajiban di sekolah dan di rumah kamu buat ya, kemudian kamu tempel di tempat seperti ini ya. Itu tugas kamu di rumah ya, PR kamu ya, ketika kamu masuk sekolah. Jadi kamu harus menggunting-gunting yang seperti ini, kamu tempel di sini ya. Oke. Kayaknya mas semua ini pengen jatuh semangat dulu supaya ini semangat semua ya. Coba. Sekali lagi supaya lebih semangat lagi ya. Saya nomor semua saya lihat gini. Oke, tepuk semangat. Tepuk siang ya, tadi tepuk pagi tetap semangat luar biasa. Dan kalian di rumah selamat tepuk siang tetap semangat luar biasa. Oke, 1, 2, 3 tepuk siang. Tetap semangat luar biasa. Kalian sudah jam berapa? Jadi siang ya. Oke. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Tadi yang pagi siapa yang pimpin doa? Haikal ya. Ada yang mau bantu Haikal pimpin doa? Nah, tadi Haikal yang pimpin doa. Sekarang kita coba perempuan. Ya? Ya? Siapa? Kenapa saling tunjuk-tunjuk? Ya? Oke. Kita baca satu surat pendek baru kita lanjut dengan doa Al-Fatihah. Oke. Doa apa? Makan dulu. Apa semua? Oke. Kita baca. Surat Al-Lahab. 1, 2 ya. Doa untuk mengakhiri pelajaran kita. Coba siapa ya yang bisa? Coba Arah, mana Arah? Oke, pimpin temannya untuk Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Dirapikan bukunya, disimpan